Diibaratkan perjuangan di bulan Ramadan itu seperti perjuangan ekor tikus. Patifun Ramadan penuh ke masjid ini. Makin ujung Ramadan, makin gada hurung. Tafidhu minad dam. Apabila para sahabat itu mendengarkan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh baginda Rasulullah SAW, maka kalian akan melihat mata mereka itu akan meneteskan air. Khamar ini merupakan sebuah minuman resmi masa jahiliyah. Urung jaga tinggal kan ibu teh hijab zaman. Hijab i raminet. Ya. I raminet, i mabuk hijab. Nyan jaga tinggal. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya aku itu sangatlah dekat dengan mereka. Ini yang dikatakan oleh Allah. Jawabannya tidak diwakilkan kepada Rasul untuk menjawabnya, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa aujaba tabshiri biha. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat konsisten sehingga kita masih bisa menghadiri melaksanakan salat Isya dan Tarawih tidak dengan seperti sahabat-sahabat kita yang lain. Diibaratkan perjuangan di bulan Ramadan itu seperti perjuangan ekor tikus. Patifun Ramadan penuh ke masjid ini. Makin ujung Ramadan, makin gada hurung. Dan alhamdulillah, nikmat itu masih diberikan kepada kita. Alhamdulillah Allah masih menancapkan nikmat iman tersebut sehingga kita tidak akan berpengaruh diri kita walaupun Ramadan sudah memasuki hari ke-16, memasuki malam ke-17. Ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak hari ini? Cobalah Bapak Ibu jamaah melihat kafe-kafe. Mereka itu semua sudah pindah anak-anak kita. Pindah iktikafnya dari masjid ke kafe. Dikarenakan bukber namanya. Ya. Buka bareng. Buka tutup. Akhirnya lalai di situ. Ini merupakan sebuah ujian kepada kita semua orang tua. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita ilmu pengetahuan sehingga kita mengetahui bagaimana cara melaksanakan salat dan bagaimana kita tertarik diri kita untuk melangkahkan kaki kita walaupun berbagai macam undangan yang ada, akan tetapi itu tidak menggoyahkan iman kita. Ini merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Maka oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena di saat kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka itu akan kembali keberkahannya kepada kita. Sekali kita berselawat, maka itu akan dibalas dengan 10 kali. Dan yang balasnya itu adalah malaikat. Dan dari tadi saya perhatikan semuanya diam saja sewaktu saya bilang Nabi Muhammad SAW. Semua diam. Dan ini mudah-mudahan para jamaah semuanya mengucapkan selawatnya di dalam hatinya. Ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah yang saya muliakan, guru-guru saya, ayah bunda yang saya cintai dan jamaah yang dirahmati Allah. Pada malam yang berbahagia ini sebagaimana pesan sponsor untuk menyampaikan tentang zakat fitrah. Namun sebelumnya kita akan mentadabbur Al-Quran itu sendiri.
Kenapa? Karena pada pertemuan kita sebelumnya kita juga telah mengkaji beberapa ayat tentang Al-Quran. Kenapa kita perlu mengkaji tentang ayat-ayat ini dan mentadabburinya? Agar kita mengetahui sebenarnya apa maksud yang dibacakan. Kalaulah seandainya kita tidak mengetahui apa maksud yang dibacakan, maka itu tidak akan terkonek. Seperti imam tadi membacakan, itu sungguh akan menyentuh ya, di saat kita mengetahui apa yang dibacakan oleh imam. Karena itu adalah gambaran suasana pada hari akhirat. Bagi kita yang mengetahui maknanya, maka itu akan menggok-gok. Ya, akan tersentuh hati kita, akan bergetar kita. Itulah yang dinamakan dengan makna tadabbur. Namun pada malam yang berbahagia ini kita akan melihat satu ayat saja. Sebelum kita memasuki ayat tersebut, mari kita melihat bersama-sama di dalam Al-Quran. Para sahabat mereka itu bertanya langsung kepada Rasulullah SAW di saat mereka mempunyai permasalahan. Ya. Misalnya, pada saat mereka menanyakan tentang bulan sabit, maka mereka menanyakan langsung kepada Rasul. Yas'alunaka 'anil ahillah. Inilah hebatnya para sahabat. Kita hari ini tidak ada lagi momen seperti itu. Misalnya ada masalah, paling bisa nanya sama Ustaz Damanhur. Itu pun kalau jumpa. Atau pakai WA, Ustaz apa betul seperti ini? Nah, ini perbedaan generasi inilah yang membuat semua pertanyaan para sahabat pada saat itu, di saat mereka menanyakan yas'alunaka 'anil ahillah, maka jawaban itu, pertanyaan itu ditanyakan kepada Allah dan Allah mengembalikan jawaban tersebut dan itu akan dijawab oleh Rasul kepada para sahabat. Apa dijawab oleh Rasul? Qul hiya mawaqitu linnas. Bahwasanya bulan sabit itu adalah sebagai petanda bagi kita untuk menjadikan sebagai hitungan waktu. Ini dijawab langsung. Begitu juga dengan pertanyaan para sahabat tentang yas'alunaka madza yunfiqun. Ya. Nabi itu ditanyakan tentang apa saja yang harus kita menafkahkan. Ini jawabannya nanti akan kita jawab di akhir pertemuan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ini dijawab. Jadi hampir kalau kita ingin melihat dan mengkaji semua yang ada di dalam Al-Qur'an dan pertanyaan-pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diwakilkan jawabannya kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Sama seperti para sahabat menanyakan tentang haid. Yas'alunaka 'anil haid. Maka jawabannya tetap dengan menggunakan qul. Ataupun para sahabat pada saat itu menanyakan tentang khamar. Khamar ini merupakan sebuah minuman resmi masa jahiliyah. Urang jaga tingat kan i putih hijab zaman. Pu hijab i raminet. Ya. I raminet, i mabuk ijib, nyan jaga dengan. Dan mereka hampir setiap malam di Mekah itu, di Ka'bah khususnya, melakukan standing party namanya kalau sekarang. Pesta mabuk miras. Itu di Ka'bah. Setiap malam itu. Mereka selalu melakukan hal seperti itu. Namun apa yang terjadi? Di saat mereka menanyakan tentang khamar, itu prosesnya lama sekali. Sampai pindah ke Madinah, itu baru terjadi pelarangan khamar. Dan pada saat khamar itu dilarang, apa yang terjadi? Madinah dalam jangka waktu 1 minggu itu tanahnya itu bau khamar. Bayangkan, hampir setiap rumah di Madinah itu, di depan rumah masyarakat itu mempunyai kendi-kendi mabuk. Dan pada saat dilarang khamar, maka mereka menuangkan semua khamar tersebut tanpa ada debat, tanpa ada jidal. Tidak ada satupun yang protes. Begitu mereka tahu bahwasanya khamar itu adalah mabuk, yang dilarang, diharamkan, maka mereka tuangkan semuanya. Hana yang kubah bacut untuk jibli, hana mandumuru. Sehingga apa? Madinah selama 7 hari itu bau minuman keras. Ini ungkapan-ungkapan pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang terjadi di dalam Al-Quran, itu semuanya pertanyaan para sahabat itu diwakilkan kepada Rasul untuk menjawabnya.
Namun di saat para sahabat menanyakan tentang ainallah, di mana Allah, kami mau meminta doa kepadanya. Apakah dia jauh, maka kami akan memanggilnya. Nya awak jahiliyah. Ya. Menyeri, oh kamu hoi, menyoto kamu doa secara ubud su. Dan hal tersebut diungkapkan di dalam tafsir Qurtubi juz 4 halaman 481. Di situ dijelaskan ada dua riwayat bahwasanya. Ada riwayat yang pertama mereka menanyakan tentang di mana Allah, dan yang kedua bagaimana cara meminta kepada Allah. Nah, pada saat para sahabat menanyakan di mana Allah, ya, maka pada saat itu Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini adalah sebuah ungkapan yang apabila kita merenunginya itu akan menggetarkan jiwa kita, dan kita tidak akan pernah menyia-nyiakan momen berdoa itu. Apa yang dikatakan Allah? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, apabila hambaku menanyakan tentang diriku. Tidak dikatakan oleh Allah, "Qul", tidak, katakan wahai Muhammad, tidak. Tapi pada saat hamba itu menanyakan tentang Allah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib", sesungguhnya aku itu sangatlah dekat dengan mereka. Ini yang dikatakan oleh Allah. Jawabannya tidak diwakilkan kepada Rasul untuk menjawabnya, tapi Allah sendiri yang mengatakan kepada kita bahwasanya inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat dengan mereka. Dan Allah langsung mengatakan, ujibu da'watad da'i, aku akan penuhi permintaan mereka idza da'an, apabila mereka meminta. Ini adalah sebuah ungkapan yang menyalahi kaidah bahasa Arab. Kalau misalnya kaidah bahasa Arab itu ada yang dinamakan dengan adat syarat dan jawab syarat. Ya, kalau misalnya apabila saya minum, ya, apabila saya minum, maka saya akan terlepas dahaga. Ada jawabnya. Kalau saya minum, maka terlepas dahaga. Namun di ayat ini Allah membalik. Apabila mereka meminta, aku akan memberikan semua permintaan mereka apabila mereka meminta. Belum kita minta, Allah sudah kasih tahu ke kita semua jamaah yang dirahmati Allah. Hanalom kalke, ya, belum pun kalian minta, sudah saya berikan. Itu dikatakan Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memberikan semua permintaan hambaku apabila mereka meminta. Dan yang paling uniknya, kata-kata ibadi itu dikatakan dengan ya. Menandakan apa? Karena dalam sebagian ayat itu diungkapkan ibadi itu dengan kata-kata ibad sedikit. Tapi di saat Allah mengatakan ibadi dengan ditambah dengan ya, itu menunjukkan bahwasanya semua hamba, banyak hamba, apabila mereka meminta, aku akan memenuhi permintaan mereka jika mereka meminta. Ini hebatnya. Bagaimana Allah menunjukkan kedekatan kepada kita, bahwasanya Allah akan mengabulkan segala permintaan kita kalau kita mau meminta. Nah, hari ini berapa banyak di antara kita yang mau menengadahkan tangan kita untuk meminta kepada Allah? Saya teringat kemarin sewaktu Ustaz Zuhair jadi imam baca kunut, banyak yang ngeluh, tahat panjang kunut, haki tu, rematik tu, macam keluhan, ya, tahat le adanya, ya, bawaan dalam tubuh, ya. Sehingga apa? Merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena tidak merasa dekat dengan Allah. Nah, seharusnya di saat ada orang yang fasih membaca doa seperti itu dengan kaidah bahasa Arab yang benar, maka ini adalah sebuah kenikmatan. Dan ini harus dinikmati. Kalaupun tidak bisa dinikmati, ya coba-coba untuk nikmati.
Karena kesalahan kita di saat kita dibacakan doa seperti itu, kita tidak tahu artinya apa. Ini adalah kesalahan kita. Kita tidak mempelajari bahasa Arab. Tapi kalau seandainya kita tahu apa yang dia baca, imam membaca, maka itu akan meneteskan air mata. Dan itu yang diungkapkan di dalam Al-Quran. Tara a'yunuhum tafidhu minad dam. Apabila para sahabat itu mendengarkan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh baginda Rasulullah SAW, maka kalian akan melihat mata mereka itu akan meneteskan air. Karena apa? Karena memang ini adalah suasana yang betul pasti akan terjadi. Suasana ini adalah perkataan yang tidak mungkin keluar dari manusia. Kemampuan sastra orang Arab itu sungguh luar biasa, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Kalau Bapak Ibu ada membaca syair jahiliyah, puisinya orang-orang jahiliyah, kalau kita praktekkan, kita bacakan syair tersebut kepada wanita-wanita Arab, meleleh dia. Ya, meleleh. Begitulah dahsyat pujiannya syair Arab itu terhadap wanita. Melting ya, meleleh. Nah, kemampuan bahasa Arab itu adanya sama orang Arab. Tapi begitu mereka mendengarkan Al-Quran, mereka akan tahu bahwasanya ini bukan manusia, bukan dari pembicaraan manusia, bukan perkataan manusia. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Nah, yang menariknya jamaah yang dirahmati Allah, di saat Allah mengatakan kepada kita dengan ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata-kata idza di dalam bahasa Arab itu digunakan untuk sesuatu yang pasti. Ya, idza zulzilatul ardu zilzalaha, idza waqa'atil waqi'ah, ya. Apalagi semua idza yang dipakai di dalam bahasa Arab itu adalah kejadian yang pasti akan terjadi. Berbeda dengan digunakan in, ya. Insya Allah misalnya. Apalagi insya Allah orang Aceh. Kalau misalnya kita suruh buat kenduri, kita undang, nijak mbak rumah long na kauri, menyagi-jawab insya Allah yang kepastian ngeja aja. Ya. Kenapa? Karena memang kita memahami insya Allah dengan memahami kata-kata yang memang mustahil akan datang, mustahil akan terjadi. Apakah ada seperti itu dalam bahasa Arab? Ada. Kata-kata in itu muhtamilun. Kata-kata in itu adalah berpeluang, bisa jadi, bisa tidak. Namun in itu juga bisa bermakna bahwasanya dia itu sama sekali tidak akan pernah bisa dan mustahil. In takunu lirrahmani walada. Dan itu dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya sungguh tidak akan mungkin Allah mempunyai anak. Orang Aceh ambil ayat ini, berpedoman kepada ayat ini, jadi dipakai menyeghen insya Allah, nya kahana geja juga lang kauri undang. Inilah kelebihan orang Aceh mengetahui apa makna in yang digunakan. Sebenarnya ini salah maknanya. Karena apa? Karena kita mengatakan insya Allah ini adalah dengan kehendak Allah, tapi kita mempunyai usaha. Ini yang paling terpenting bagi kita semuanya. Nah, falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka patuhilah aku. Ini kata kuncinya. Kata kuncinya itu adalah harus mematuhi Allah. Wal yu'minu bi. Dan berimanlah kepada Allah. Kenapa? Karena itulah yang akan menghantarkan kita kepada pintu hidayah. Bagaimana mungkin seorang atasan akan memberikan bonus ataupun gaji kepada bukan pegawainya secara logika manusia? Itu tidak akan mungkin terjadi. Begitu juga seandainya kita memahami bahwasanya kasih sayang Allah itu akan diberikan kepada siapa saja yang mentaati perintahnya. Dan perintah yang diperintahkan oleh Allah dalam bulan Ramadan ini adalah kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sudah masuk mulai ke sponsornya. Kenapa kita katakan di dalam, kalau misalnya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah membaca literatur tentang ad-dharibah fil Islam, sistem perpajakan di dalam Islam itu dibagi kepada dua.
Yang pertama sekali itu adalah ada yang dinamakan dengan poll tax, pajak kepala. Ya. Yang kedua itu adalah yang dinamakan dengan kalau bahasa zakat mal dengan zakat fitrah, terbagi kepada dua, ad-dharibah yang qasimu ilal qismain, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal siapa saja yang mempunyai pertambahan nilai ekonomi. Ya. Nilai ekonomi seperti apa? Tak ceramah lagi 6 rumput amplop. Yang kira amplopnya. Baik pura-pura tua. Ya. Kira amplopnya padup na peng mandum rumput debit zakat. Ini zakat mal. Setiap pertambahan nilai yang dihasilkan oleh manusia, maka dia harus mengeluarkan zakat hartanya. Contoh yang paling gampang, di saat orang pergi ke sawah, dia itu akan membayar zakat padi 1.500 kilo padi ataupun 600 kilo beras. Kalau dikonversikan dengan uang sekitar 1.300.000. 3 bulan pergi ke sawah membayar zakat. Labelin kita ulang. Itu tidak dihitung biaya MUU, biaya PI, biaya kohpade, biaya nyo, biaya dia musabahana variable cost. Bahasa kamu di ekonomi. Tidak pernah dihitung urung jauh ulang. Tapi dengan ketaatan mereka semuanya membayar zakat padi. Nah, hari ini ada juga kewajiban satu lagi yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah itu dinamakan dengan zakat kepala. Semua orang Islam itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan kewajiban membayar zakat itu di mana? Di mana bumi dipijak, di situ dikeluarkan zakat. Baik lagi awak kampung long, minta peng lu semua terbit zakat di kampung. Itu enggak ada. Ya. Tidak boleh. Bapak Ibu boleh baca dalam semua kitab turas fikih itu tidak dibenarkan kita mencari rezeki di Lok Semau bayar zakat di kampung. Lok Puau ke di Husawang ke di. Hanya tidak boleh. Di mana kita cari rezeki? Di Lok Semau berarti keluarkan zakat di sini. Tidak boleh zakat fitrah, tidak boleh dibayar di kampung, zakat mal tidak boleh dibayar di kampung. Maka kampung itu harus melakukan pendataan. Data berapa banyak orang yang mempunyai potensi harta yang dapat mengeluarkan zakatnya. Ini yang harus dilakukan oleh masyarakat, oleh aparatur pemerintah. Kalau ini tidak dilakukan, maka kita tidak akan pernah terbentuk pengungkapan keimanan kita terhadap ayat yang dikatakan oleh Allah, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah. Proses ambil itu tidak mungkin kita rampok, akan tetapi proses ambil itu harus dengan pendataan. Kita mendata siapa orang miskin di kampung kita dan siapa orang kaya di kampung kita. Dan di saat zakat fitrah itu dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, jangan suka. Ya, jangan suka, jangan berebutan untuk mendapatkan zakat fitrah. Ini penyakit sosial. Ada di salah satu kampung, tidak di Hagu. Kalau misalnya beliau itu membayar zakat, misalnya satu keluarganya 4 orang, 4 kepala. Maka beliau meminta untuk dikembalikan, dibayarkan zakat fitrah ke beliau 4 kepala juga. Dan yang parahnya lagi, orang kaya pun mau menerima. Sewaktu saya tanya kepada Tunku Imam, pakan dibagi lagi Tunku, barata, menghana karu lang kampung. Ini penyakit. Ya, penyakit. Suka terhadap harta-harta seperti itu. Seharusnya di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, disinilah kita menunjukkan dan beramal untuk bisa berlomba-lomba dalam bersedekah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini adalah semua apa yang saya sampaikan supaya bisa menjadi nasihat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat kita laksanakan dan menjadi kedekatan kita, wasilah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.